Penjelajahan terkenal dari Portugis selanjutnya adalah Alfonso de Albuquerque. Beberapa tahun setelah pendaratan Vasco da Gama di Calicut dan Goa, mereka menyadari bahwa di sana bukanlah penghasil rempah-rempah. Ekspedisi selanjutnya dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque menuju ke Asia. Tetapi sebelumnya, Alfonso de Albuquerque telah menguasai dan menaklukkan beberapa daerah di India pada tahun 1510. Pada tahun 1511, ia sampai di Selat Malaka dan berhasil menguasai banyak pelabuhan yang sebelumnya dimiliki oleh orang Arab, India, Melayu, Maluku, dan Malaka. Walaupun Malaka secara politik berhasil dikuasai, tetapi secara ekonomi ia gagal karena para pedagang Muslim meninggalkan Malaka dan memindahkan pusat perdagangannya di Aceh, Banten, Demak, dan Makassar. Selanjutnya, Alfonso de Albuquerque menjalin hubungan dagang dengan Maluku dan pada akhirnya berhasil menguasainya pada tahun 1512. Sedangkan di Spanyol, penjelajahan diawali oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Ia adalah pelaut dari Genoa, Italia, yang mengabdi pada Raja Spanyol. Ia ditugaskan untuk menjelajahi bumi belahan timur. Dengan keyakinannya bahwa bentuk bumi adalah bulat, ia yakin bahwa tanah India dapat dicapai melalui jalur barat, seperti halnya yang dilakukan oleh Portugis yang melakukan pelayaran melalui arah timur. Akhirnya, rombongan tersebut bertolak dari polos Spanyol, menyeberangi Samudra Atlantik selama 2 bulan, dan akhirnya sampai di Kepulauan Bahama. Lalu, ia sampai di daerah yang kemudian dinamai San Salvador. Christopher Columbus mengira daerah tersebut adalah India, sehingga ia memanggil orang-orang pribumi tersebut dengan sebutan Indian. Ferdinand Magelhaens juga merupakan penjelajah dari Spanyol yang juga tidak kalah terkenal dari para penjelajah samudra lainnya. Pada tahun 1519, Ferdinand Magelhaens, Kapten Johann Sebastian de Calno, beserta rombongan sebanyak 5 buah kapal layar memulai perjalanannya dengan menyeberangi Samudra Atlantik melewati selat yang berada di ujung benua Amerika yang kemudian dinamakan Selat Magelhaens. Kemudian, mereka menyeberangi Samudra Pasifik hingga sampai di Kepulauan Masava yang selanjutnya disebut dengan Filipina. Nama tersebut diambil dari nama Raja Spanyol, Philip II. Di Filipina, mereka berupaya untuk melakukan penguasaan daerah dan menyebarkan agama, tetapi malah mendapatkan perlawanan dari penduduk lokal. Pertempuran tersebut membuat Ferdinand Magelhaens gugur pada tanggal 27 April 1521. Akhirnya, rombongan tersebut berpindah menuju Maluku. Ternyata ada bangsa Portugis yang sudah lebih dahulu berada di Maluku. Demi menghindari perseteruan antara Portugis dengan Spanyol, akhirnya dibuatlah suatu perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa sebagai versi lengkap dari Perjanjian Tordesillas. Perjanjian yang dilakukan pada tahun 1528 itu berisi kesepakatan bahwa Portugis tetap melakukan aktivitasnya di Maluku dan Spanyol diharuskan pindah ke utara atau Filipina. Dikarenakan Belanda terlibat perang melawan Spanyol pada tahun 1568 atau biasa disebut Perang 80 tahun, yang menyebabkan orang-orang Belanda tidak boleh membeli rempah-rempah dari Spanyol, akhirnya membuat mereka memutuskan untuk mencari sumber rempah-rempah sendiri di dunia timur. Penjelajah bangsa Belanda memperoleh informasi tentang rute pelayaran menuju ke arah Hindia Timur dari Jan Huyghen van Linschoten. Ia adalah orang Belanda yang pernah ikut ekspedisi Portugis ke Hindia Timur, yang kemudian kisah perjalanannya ia tulis di sebuah buku dengan judul Catatan Perjalanan ke Timur atau Hindia Portugis. Cornelis de Houtman, penjelajah asal Belanda, memulai perjalanannya pada tahun 1595 dan tiba di Banten pada tahun 1596. Tetapi karena ditolak oleh penduduk lokal, mereka hanya mendapatkan sedikit rempah-rempah. Perjalanan pun dilanjutkan ke arah timur melewati Madura dan Bali hingga sampai ke Maluku.
Dikarenakan rombongan Cornelis de Houtman selama di Nusantara mendapatkan banyak konflik terhadap penduduk setempat yang menyebabkan awak kapalnya banyak yang tewas, akhirnya mereka kembali ke Belanda tahun 1597 beserta rempah-rempah yang berhasil ia dapat. Meski keuntungan atas rempah-rempah yang dibawa Cornelis de Houtman tidak seberapa, tapi itu membuka mata para pedagang Belanda bahwa mereka sebenarnya mampu untuk mencapai daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Akhirnya, perusahaan dagang bernama Oud Company memiliki rencana untuk melakukan pelayaran ke Hindia Timur dengan mengutus Jacob van Eyck untuk menuju Nusantara. Rombongan itu tiba di Banten pada tahun 1598. Berbekal pengalaman atas kejadian yang dialami oleh Cornelis de Houtman, rombongan Jacob van Eyck disambut baik di Banten. Akhirnya, rombongan tersebut dapat kembali ke Belanda dengan membawa banyak sekali rempah-rempah. Sekembalinya Jacob van Eyck, para pedagang Belanda mulai berbondong-bondong menuju ke Nusantara. Demi menghindari persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda, maka didirikanlah sebuah konsil dagang bernama VOC.